Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala radhiyallahu an wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid dharain, amin. Puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada malam ini alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih menganugerahi kita kesehatan, kesempatan, keringanan langkah untuk kembali bersilaturahmi ya, dalam kegiatan atau dalam suasana majelis atau perkumpulan yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Raudhatul Jannah, jadi taman surga. Majelis ilmu itu disebut Rasul taman surga karena otomatis dengan nambah ilmu, nambah pengetahuan, nambah pemahaman, mestinya nambah kemampuan kita untuk menjalani hidup dan kehidupan di atas muka bumi ini. Karena disebut masalah sebenarnya adalah ketika kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Bukan masalah namanya kalau kita paham dan kita tahu bagaimana cara menghadapi, menyelesaikan dan menjalaninya. Kemudian tidak lupa sholawat beriring salam sama kita hadiahkan ke haribaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pastinya asbab perjuangan beliau, asbab pengorbanan, daya tahan dengan niat teguh yang ditanamkan dalam dirinya, li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah dan menyampaikan kepada umat manusia, sembari mengajak manusia minal dhulumati ilan nur, keluar dari kegelapan. Karena esensi dunia ini sebenarnya adalah kegelapan, dan esensi Allah sebenarnya adalah cahaya. Kegelapan itu pernah kita bahas, penyakit itu ya kegelapan, masalah itu ya juga kegelapan. Kegelapan menimbulkan kekhawatiran, kegelapan menimbulkan ketakutan, kesangsian, ya, kerisauan, kegundahan, dan hanya dengan menuju cahaya maka kegelapan hilang. Kalau kegelapan adalah segala hal permasalahan, kalau kegelapan menimbulkan ketidaknyamanan, keraguan, kesangsian, ketakutan, itulah al-dhulumat, itulah kegelapan, termasuk kebodohan. Maka hanya dengan menuju cahaya kegelapan akan hilang. Maka bahasanya minal dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Kalau dalam dimensi tasawuf pernah kita bahas, dari yang selain Allah menuju Allah. Artinya keresahan baru hilang, ketakutan baru hilang, kekhawatiran baru hilang, kesangsian baru hilang kalau kita menuju Allah. Karena Allah itu cahaya. Tapi nggak usah dibayangkan kemudian karena Allah itu cahaya seperti yang kita pikirkan. Bukan. Allah adalah cahaya dalam tanda kutip yang bisa menghilangkan kegelapan. Hanya Allah kan yang bisa menghilangkan kekhawatiran kita. Pastinya hanya Allah yang bisa menghilangkan ketakutan kita. Pastinya juga hanya Allah
yang bisa menghilangkan segala permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan hanya Allah yang bisa memberikan pengetahuan, petunjuk, termasuk keselamatan fiddin dalam beragama, wad dunya dalam menjalani kehidupan dunia, wal akhirah, hatta sampai kita nanti menghadap Allah dan memasuki dimensi abadi yang kita sebut dengan akhirat. Jadi untuk mencari atau menemukan atau menyelesaikan kegelapan di dalam hidup kita, segala permasalahan yang kemudian membuat kita sangsi, takut, khawatir, yang kita sebut kegelapan, tidak ada jalan lain selain menuju Allah. Tidak ada cara lain selain mengenal Allah dan mendekat atau taqarrub kepada Allah. Maka karena semakin dekat kita kepada Allah, maka akan timbul semangat yang didasari keyakinan tinggi betapa Allah kalau berkehendak, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Jadi kalau kita pernah mendengar ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, kita lanjut ke 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan atau bahan makanan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya, kalau ketakutan adalah kegelapan, kalau kelaparan adalah kegelapan, kekurangan yang membuat kita khawatir, pendapatan, kehidupan, penghasilan, dan lain sebagainya, itu kan kegelapan karena buat kita takut. Maka hanya dengan menuju cahaya. Menuju cahaya itu artinya hanya dengan menimbulkan sifat sabar. Hanya dengan menimbulkan sifat sabar. Sabar itu cahaya, ikhlas itu cahaya, yakin itu cahaya. Orang yang dalam ketakutan misalnya, khawatir, seperti dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat tercinta, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau pertama kali hijrah yang pertama itu kan karena kita cerita ngumpet ya. Kalau bisa ketika Rasul berserta Abu Bakar itu hijrah, jangan sampai kafir Quraisy tahu, karena kafir Quraisy sangat menghalangi Rasul itu hijrah ke Madinah. Karena kalau beliau sampai ke Madinah, di Madinah sudah banyak pendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hijrahnya ngumpet sembunyi-sembunyi. Dan akhirnya karena ada kibus kita bilang ya, ketahuan juga, dan ngumpet di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Ketika ngumpet di Gua Sur itu kafir Quraisy sudah keliling tuh, udah hampir masuk ke Gua Sur, dan mendengarkan ribut-ributnya orang di luar Gua Sur ini, Abu Bakar itu udah ketakutan. Takut adalah kegelapan, betul tidak? Kita bahas tadi kan, az-zulumat, takut adalah kegelapan. Abu Bakar udah sanksi, wah gawat, mati sekali. Tapi Rasul datang dengan cahaya. Cahaya apa? Cahaya keyakinan. Dan apa yang Rasul sampaikan itu diabadikan dalam Al-Quran. Kata Rasul, kalimat ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana.
wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan sedih, jangan galau, jangan sanksi, jangan risau. Kemudian jangan goncang jiwa. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Itu adalah keyakinan. Ketika dibilang Rasulullah, Abu Bakar jangan takut, Allah bersama kita. Tiba-tiba ketakutan Abu Bakar berangsur surut dan mulai tenang jiwanya. Dan keyakinan itu melahirkan pertolongan. Dalam kisah yang populer kita tahu, ketika Rasul dan Abu Bakar itu mau masuk gua, kan sempat merusak sarang lebah ya, sarang laba. Ketika masuk Rasul, sarang laba-laba itu kan rusak. Sebelum sampai, kafir Quraisy kemudian melihat ke dalam gua, laba-laba itu buru-buru membangun sarangnya kembali. Karena apa? Karena keyakinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yakin Allah bersama dia dan bersama Abu Bakar, dan Allah tidak akan membiarkan kafir Quraisy itu menemukan Rasul dan Abu Bakar di dalam gua. Keyakinan Rasul itulah yang menggetarkan aras, menggetarkan singgasana Allah, sehingga Allah perintahkan kepada laba-laba untuk membangun sarangnya kembali. Rasul dan Abu Bakar dalam kondisi tersebut berada dalam kegelapan awalnya. Rasul juga manusia, Rasul juga ketakutan, sehingga Rasul tidak punya pilihan lain selain mengarah kepada cahaya. Dari kegelapan situasi itu, situasi yang membuat pikiran gelap, takut, nggak ada solusi, terpaksa ngumpet kalau ketahuan, perasaan tidak nyaman. Nggak usah tanya bagaimana perasaan Rasulullah dan Abu Bakar dan pemikiran mereka ketika mereka harus ngumpet, sementara mereka tahu mereka sedang diburu untuk dibunuh, dan yang buru itu sedang ada di luar gua. Jangan tanya betapa gelapnya pemikiran. Secara pemikiran udah nggak ada harapan. Secara perasaan, kalau pemikiran udah nggak ada harapan, perasaan mesti galau. Nggak bisa enggak. Perasaan mesti bimbang. Kalau pemikiran itu udah nggak terdukung. Pung dasarnya perasaan nggak nyaman itu ya pertama pemikiran. Pemikiran udah nggak terdukung. Pasti perasaan goncang. Pasti perasaan berbolak-balik. Kalau udah perasaan berbolak-balik, jiwa goncang. Begitu juga yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Tapi Rasul sikap cepat, dia ambil atau dia sabet tali keyakinan yang ada di dalam diri. Dia serahkan dirinya kepada Allah dan yakin Allah akan menolong. Sulit menjaga keyakinan di saat situasi dan kondisi tidak seperti yang kita harapkan. Sulit. Tapi keyakinan seseorang tidak disebut hebat kan, kalau tidak mengalami masa-masa sulit. Meskipun ya sangat sulit menjaga keyakinan di situasi, kondisi, dan keadaan sulit. Bisa dipahami ya? Tapi keyakinan seseorang tidak akan disebut hebat kalau tidak pernah menghadapi situasi, kondisi, dan keadaan yang sulit. Meskipun sangat sulit menjaga keyakinan di situasi, kondisi, dan keadaan yang sulit. Seperti situasi, kondisi, dan keadaan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sulit. Sementara kawan seperjuangan saja sudah down. Kawannya itu Abu Bakar As-Siddiq sudah down, sudah ketakutan. Kalau bahasa kita itu mati lah kita ingin sekali, hancur lah. Udah Abu Bakar yakin kepada Allah. Kemudian ketika Rasul yakin kepada Allah, apa dia tahu bakal ditolong Allah? Bukan begitu sahabat. Bukan begitu. Artinya udah di posisi begini, apalagi pilihan kita selain yakin kepada Allah, wahai Abu Bakar? Apakah kita melihat opsi lain selain yakin kepada Allah? Udah di kondisi begini pun kalau kita nggak yakin kepada Allah, ya mau
dalam kondisi bagaimana lagi kita baru mau yakin kepada Allah? Seolah-olah kan seperti itu. Apa kita punya pilihan lain? Ya udah, kita pertahankan saja keyakinan kita. Lah kalaupun kita ditemukan dan kita dibunuh, pinoma, kita mati dalam situasi membela keyakinan kepada Allah. Itu yang ada di diri Rasulullah. Bukan dia la takhafu la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, jangan galau, jangan risau, jangan khawatir. Abu Bakar, Allah bersama kita. Bukan Rasul ngomong gitu, dia udah tahu bakal nanti ditolong Allah. Bukan. Kalau sudah tahu nggak perlu yakin. Betul tidak? Kalau Rasul sudah tahu bakal ditolong, dia nggak perlu keyakinan dibutuhkan. Justru karena kita nggak tahu. Kita akan pernah bahas. Ya kenapa kita dituntut yakin dan percaya? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Lah kalau kita udah tahu, kita nggak dituntut yakin dan percaya. Sama dengan yang dialami Rasulullah. Rasul itu nggak tahu. Taunya dia itu dalam bahaya. Sudah. Taunya nyawanya sudah seperti telur di ujung tanduk. Ketahuan, tangkap, seling, beleh, selesai. Wis, selesai. Ya Rasul sudah wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sudah menyerahkan hidup matinya hanya untuk Allah. Ya udah, terserah apapun cerita Allah. Karena apa? Rasul juga paham. Allah kalau sudah mau menetapkan sesuatu, nggak ada kekuatan yang bisa menghalanginya. Sama dengan ketika Allah ingin memberikan sesuatu, itu nggak ada juga orang yang bisa menghalanginya. Dan kalau Allah sudah tidak mau memberi, nggak ada satu kekuatan makhluk pun yang bisa memberi. Kalau Allah yang sudah nggak mau ngasih. Tapi kalau Allah mau ngasih, nggak ada kekuatan yang bisa ngalangi. Nah begitu. Itu ada dalam keyakinan Rasul. Ya sudah, khalas. Ya wes gimana? Mati ya mati, kita mati. Yang penting tetap yakin ngambil Gusti Allah. Nah, seolah-olah seperti itu. Tapi ya itu tadi, apa gampang menjaga keyakinan di situasi sulit? Sulit, sahabat. Sulit. Kita kan maunya kalau gitu yakin terus tiba-tiba hebat. Itu yakin terus wah. Itu yakin semua, kita mau semua seperti keinginan kita. Kalau kita yakin sama Allah, yang maunya Allah mewujudkan semua harapan pun. Ah itu kan. Akhirnya ketika harap, kita yakin itu karena punya tujuan. Dan tujuannya bukan Allah. Tujuannya biar semua harapan kita terwujud. Ketika harapan kita tidak terwujud, keyakinan kita hilang. Karena keyakinan kita tidak ditujukan kepada Allah, tapi ditujukan kepada diri kita sendiri sebenarnya. Kita belum yakin kepada Allah, kita yakin pada keinginan kita. Kita yakin sama harapan-harapan kita. Kita yakin sama mau kita, nafsu kita, kebutuhan kita. Orang yakin kepada Allah, gak ada hubungannya harapannya terpenuhi atau tidak. Gak ada hubungannya kebutuhannya dicukupi Allah atau tidak. Pun sebenarnya tidak satu makhluk pun yang kebutuhannya sebenarnya tidak dicukupi Allah. Kalau kebutuhan pasti dicukupi Allah. Apa sih kebutuhan? Sandang, pangan, papan. Itu kan kebutuhan. Sandang, nah, semua pakai bajunya yang hadir ini, berarti sandangnya dikasih Allah. Pangan, mau ini wis makan kabeh. Wes. Papan, ada yang tinggal di kolong jembatan ini? Enggak, punya rumah ya, tapi ngontrak. Ngontrak pun kan penting wis duwe panggonan. Tapi numpang mertua, enggak masalah. Mertuanya ikhlas kok. Loh, betul tidak? Kenapa kita yang bingung? Betul tidak? Enggak ada masalah. Jadi kalau sandang, pangan, papan dijamin Allah. Kalau kebutuhan pasti wallahi dijamin Allah. Tapi kalau keinginan Allah nggak jamin lah. Gue pengen Pajero. Betul tidak?
Kalau keinginanmu Allah nggak jamin, kalau kebutuhanmu Allah jamin. Tidak satu makhluk pun yang kebutuhannya tidak dijamin Allah. Allah nggak kurang kerjaan, yang nyiptakan makhluk nggak sempurna, rezekinya belum siap. Mana ada model Allah seperti itu? Tapi kalau keinginan ya Allah nggak jamin. Ingin pakai gelang yang 10 gram, ngomong krecik, ngono lho jeng, kan payah nih ngono-ngono. Betul tidak? Jadi orang ternyata susah bukan karena kebutuhan ya. Orang susah karena keinginan, dan keinginan sumbernya apa kalau bukan nafsu? Keinginan itu mesti nafsu. Jadi hidup nggak boleh punya keinginan, boleh. Hidup harus punya ambisi. Kalau nggak punya ambisi, cemana mau jadi yang lebih baik, betul tidak? Dengan ambisi lah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang tidak boleh adalah terobsesi. Ambisi wajib, obsesi haram, harus dapat. Kalau nggak dapat stres. Nah itu kan nggak boleh. Kalau obsesi itu harus. Kalau ambisi ya diusahakan semaksimal mungkin kalau bisa dapat. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Terserah Allah. Wong kersane Gusti Allah. Tergantung izinnya Gusti Allah. Saya punya ambisi Pak Ustadz, kalau bisa saya punya mobil. Keren, bagus. Dengan begitu kita akan semangat kerja. Kalau kita tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita, bagaimana kita mau semangat kerja, ya kan? Saya kalau bisa umur sekian Pak Ustadz udah punya panggonan dewe, tempat tinggal gitu. Selama ini masih ngontrak sana, ngontrak sini, lupa. Oh boleh, harus meningkatkan taraf kehidupan, wajib ya, wajib. Al-mu'minu qawiyyun ahabbu indallah minal mu'min ad-dha'if. Orang beriman yang kuat itu lebih disukai Allah daripada yang lemah. Kuat apanya? Kuat semuanya lah. Kuat ekonominya, ya, kuat posisinya, kuat ilmunya, lebih-lebih kuat keyakinannya kepada Allah. Udah. Ekonomi lemah, pekerjaan jam serabutan, mocok rono, mocok rene, apalagi kehidupan ya pas-pasan. Lebih noman apa yang harus dikuatkan? Keyakinan. Jangan semua lemah. Udah ekonomi lemah, keyakinan lemah. Ini yang bisa gantung diri ya kan? Nah ini mati air lama. Soalnya salah. Betul tidak? Kalau manusia masih punya keyakinan, dia tidak akan berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Orang yang kemudian keyakinannya lemah sebetulnya orang yang sudah berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Dan siapapun yang berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah itu dosa besar. Wala tayasu mir rahmatillah. Jangan berputus asa. Ini larangan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Maka untuk tidak berputus asa, apalagi dalam kondisi sulit, itu dibutuhkan keyakinan kan? Seperti Abu Bakar dengan Rasulullah di Gua Sur. Kan begitu, ini kondisi sulit ini. Kalau tidak karena keyakinan, ya mungkin Rasul sudah berputus asa pada pertolongan dan rahmat serta kasih sayang Allah. Tapi dia yakin Allah tidak mengingkari janji. Artinya yakin Allah tidak mengingkari janji bukan harus memberimu keselamatan loh. Ini kan sulit ini ya. Yakinlah Allah akan menolong kita. Misalnya saya dalam kondisi terjepit, terus saya bilang, yakinlah Allah akan menyelamatkan kita. Situ harus yakin kepada Allah. Jangan berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah. Ya kan? Yakinlah kepada Allah. Allah akan menyelamatkan kita. Sementara situ dalam kondisi yang sulit dan terjepit. Terus kan pemikiran situ kalau saya bilang yakin Allah akan menyelamatkan, akan ada pertolongan. Betul tidak? Rata-rata kan berpikirnya begitu kan? Misalnya Pak Ustadz saya terbelit utang sekian ratus juta. Cemana? Yakinlah Allah akan menyelamatkan. Kau harus yakin sama Allah. Yakin enggak? Yakin Pak Ustadz. Kemudian ketika kamu yakin itu maksudnya tiba-tiba ada yang melunasi utangmu. Pikiranmu kan gitu.
Ini yang kita nggak nyambung. Paham maksudnya kan? Lah nek pikirannya pasti ngono. Raimu wis ketok. Terus tiba-tiba ada dewa ada tim dari mana gitu buat tas koper lunasi hutang. Bukan gitu maksudnya. Yakinlah Allah benar. Artinya apa? Artinya apa? Arti yakin di sini. Nah, kalau kita kembali kepada kisah Rasulullah itu, yakin, la takhaf wa la tahzan. Wahai Abu Bakar, yakinlah, jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Artinya, kalaupun mati kita hari ini, kita mati dalam keadaan husnul, itu kan bentuk keselamatan. Maksudnya ini kan? Bentuk keselamatan itu nggak mesti harus keluar dari gua sur selamat. Kita memaknai keselamatan itu kan cuma sifatnya duniawi. Apa sahabat artinya di dunia kita selamat, tapi mau mati kita nggak selamat? Padahal musibah terbesar bagi hidup ini bukan bangkrut. Musibah terbesar di dunia ini bukan gempa, kemudian semua asetmu hancur. Musibah terbesar di dunia ini bukan gempa seperti di Donggala, kemudian tanahmu yang 100 hektar geser ke jalan raya, bukan gitu. Bukan itu musibah terbesar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, musibah terbesar dalam hidup ini adalah salbil iman indal maut. Loncatnya keyakinan kita kepada Allah, hilangnya keyakinan kita kepada Allah saat mau mati. Artinya mati kita su'ul khotimah. Nah, dunia ini pirasuine berapa lamanya? Sering kita bilang, sahabat, kita hidup mati sekali tapi hidup 2 kali. Hidup di sini dan hidup di alam barzakh terus sampai akhirat. Hidup di dunia dan hidup di akhirat. Sementara hidup di akhirat itu hidup selama-lamanya, nggak ada mati lagi. Nah, enak tidaknya hidup di akhirat tergantung bagaimana situ menyelesaikan kehidupan di dunia ini. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, husnul khotimah maka kau akan mengawali kebahagiaan abadi yang tidak ada habisnya. Tapi kalau su'ul khotimah, itulah awal dari penderitaan panjang yang hakiki dan sejati. Maka jangan sampai nanti mau sakratul maut kita kehilangan keyakinan kepada Allah. Itu musibah terbesar. Artinya, la takhaf wa la tahzan ya Abu Bakrin, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Itu maksudnya nek pun kita mati, selama kita yakin kepada pertolongan Allah, maka mati itu adalah pertolongan Allah untuk husnul khotimah. Gitu. Pak Ustadz pakai utang, yakinlah kepada Allah. Arti yakin itu bukan tiba-tiba datang dewa penolong melunasi utang, bukan. Arti yakin di situ adalah, mungkin itu salah satu opsi, tapi nggak cuma itu kan. Yang ngutangi nggak datang untuk nagih misalnya, itu kan penyelamatan ya. Betul tidak? Yakinlah Allah bersama kita. Terus yang ngutangi lupa misalnya, nggak masalah, stroke misalnya, jangan doa jelek ya, nggak boleh. Pokoknya terserah Allah lah ya, jangan diatur-atur Allah ya, gitu. Jangan. Sampai hari ini sahabat, saya masih yakin dan percaya karena saya membuktikannya itu. Orang yang yakin tidak akan dipermalukan Allah di dunia sampai akhir. Belum ada orang yakin dipermalukan Allah meskipun banyak utangnya. Iya, aku ya banyak utang, tapi nggak dipermalukan Allah. Apa buktinya? Kau nggak tahu kalau aku banyak utang, betul kan? Mana tahu kalau aku nggak cerita? Aku cerita pun kau nggak percaya. Nggak mungkin motor ibu neneng loh. Pasti pikiranmu ngono, betul tidak? Itu buktinya. Karena apa? Aku yakin kepada Allah dan aku tidak dipermalukan Allah kan? Aku bilang aku banyak utang pun pasti jarang orang percaya. Mana ada yang percaya? Nggak mungkin.
ngarang ngene nih nokoh itu pasti gitu. Padahal iya, itulah ya tandanya tidak dipermalukan. Utangnya banyak, tapi diceritain pun orang nggak percaya. Ada utangnya cuma 100.000, tapi karena dia nggak yakin sama Allah, dipermalukan. Dia bilang aku duit oke, orang nggak percaya. Betul tidak? Lah iya. Orang kalau sudah dimuliakan Allah nggak ada yang bisa menghinakannya. Tapi kalau sudah dihina Allah, siapa yang sanggup memuliakannya? Kunci hidup ini Allah, sahabat. Segala kunci Allah, kunci bahagia Allah, kunci damai Allah, kunci keselamatan Allah, kunci perlindungan Allah, kunci apa lagi? Ketenangan Allah, kunci kebahagiaan Allah. Maka kan nggak berlebihan kalau ayat bilang ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan senantiasa terhubung dengan Allah, ingat Allah, ingat dalam arti sadar, jiwa jadi tenang. Tadi kita cerita apa? Hah? Wasul. Lah kadang-kadang. Hah? Wasul. Tempat rasul. Nah, itu ya. Yakin, arti yakin itu bukan berarti kemudian berjalannya seperti harapan kita. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya oke. Kita intermezzo dulu. Monggo dipersilakan minumannya yang sudah ada, dipersilakan dinikmati. Break. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. WIB